Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Joy Boy SMA Darul Ulum 1 unggulan BPTP Jombang, dengan saya pembicara pertama Rehan Atala dan Abdurrahman Arif sebagai pembicara kedua dan Dimas Ano sebagai pembicara ketiga. Kali ini kami akan membahas mosi pertama, yaitu efektivitas UU KPK. Di sini kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan UU tersebut, dengan mosi tersebut, dengan beberapa alasan yang nanti akan kami paparkan. Sebelumnya kita akan membahas tentang KPK. Apa itu KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga pemerintah yang bergerak secara independen dan tugas dan wewenangnya tidak di bawah kekuasaan apapun. Sebagaimana dengan UU nomor 20 tahun 2001, lahirlah KPK, di mana KPK ini diharapkan bisa membasmi dan membersihkan KKN dari Indonesia. Tugas KPK sendiri pada tahun nomor 30 tahun 2002 dalam UU telah direvisi. Tetapi pada revisi UU ini banyak sekali hal-hal yang janggal yang dilihat oleh masyarakat dan pemerintah. Hal-hal janggal yang dilihat dalam masyarakat dan pemerintah adalah status KPK yang berubah, adanya Dewan Pengawas, masuknya ASN dan pegawai negeri dan KPK itu sendiri. Dan di mana KPK itu sendiri sudah secara langsung berpindah tangan diawasi oleh eksekutif, di mana pada saat diawasi oleh eksekutif tersebut bisa menimbulkan multitafsir dari berbagai masyarakat penjuru Indonesia, di mana bisa saja masyarakat kita menafsirkan bahwasannya KPK didukung, di mana kinerja KPK itu jadi menurun karena tidak adanya komunikasi antara KPK itu sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Ya, di sini saya sebagai pembicara kedua akan melanjutkan dari pembicara pertama, di mana ada 3 poin penting di mana UU KPK ini tidak efektif. Yang pertama, adanya badan pengawas. Yang kedua, adanya pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN. Yang ketiga adalah status KPK itu sendiri. Yang pertama, badan pengawas. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sudah direvisi pada tanggal 17 September 2019, pasal 12C, di mana adanya badan pengawas untuk mengawasi kinerja KPK dari segi penyadapan, penyelidikan dan lain-lain. Yang di mana KPK harus meminta izin setidaknya 1 kali 24 jam kepada badan pengawas supaya melanjutkan kasus itu sendiri. Selain itu, adanya Dewan Pengawas ini secara tidak langsung membuat masyarakat bertanya-tanya, untuk apa ada Dewan Pengawas? Di sini masyarakat menafsirkan bahwasanya Dewan Pengawas adalah campur tangan dari kekuasaan, yaitu pemerintah, di mana bisa jadi adanya Dewan Pengawas ini kekuasaan dapat mempengaruhi kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Dalam hal ini KPK harus menjelaskan lebih lanjut di manakah tugas dari Dewan Pengawas itu. Jangan sampai masyarakat tenggelam dalam kesalahan tafsir tersebut. Yang kedua, pengangkatan ASN untuk pegawai KPK. Pegawai KPK yang selama ini menjadi lembaga independen yang dibayar oleh negara, tetapi statusnya bukan ASN. Dengan adanya revisi kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, semua pegawai KPK diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dalam hal ini, ASN diatur dalam undang-undangnya sendiri. Kesalahan tafsirnya adalah jikalau pegawai KPK ASN, maka pegawai tersebut harus bertanggung jawab kepada presiden dan mematuhi perintah dari atasannya. Nah, dalam hal ini kita menyangkut pautkan dengan yang pertama tadi, adanya campur tangan kekuasaan dalam penindakan korupsi di tubuh KPK itu sendiri. Selain itu, adanya pengangkatan ini memang menguntungkan bagi pegawai
dari KPK itu sendiri. Adanya kepastian hukum dan juga nantinya ada kepastian jangka panjang, itu seharusnya membuat masyarakat itu setuju dengan undang-undang tersebut. Akan tetapi masyarakat perlu melihat lebih lanjut di dalam undang-undang tersebut. Selain itu, yang ketiga adalah perubahan status KPK. KPK yang semua lembaga independen tanpa ada pengaruh kekuasaan apapun, dengan adanya revisi undang-undang kedua ini dapat diartikan bahwasanya dalam pasal 3 KPK menjadi rumpun eksekutif. Dalam kata lain, KPK berada di bawah eksekutif. Ini dapat ditafsirkan di bawah eksekutif itu dapat dipengaruhi oleh kekuasaan. Nah, hal ini menyebabkan masyarakat dapat bertanya-tanya, apakah dengan adanya revisi undang-undang ini, apakah pemerintah ingin mencampur tangankan penindakan tindak pidana korupsi? Itu yang perlu dijawab. Selain itu, kami beranggapan bahwasanya semua ini dalam hal revisi undang-undang ini dirasa tidak efektif dikarenakan undang-undang sebelumnya sudah cukup untuk mendukung kinerja KPK. Selain itu, KPK yang sangat dibangga-banggakan oleh masyarakat untuk menghilangkan korupsi dan juga nepotisme di negara ini perlu didukung dengan adanya peraturan-peraturan yang lebih baik, akan tetapi bukan revisi undang-undang yang sudah baik di sebelumnya. Menurut pengamat ICW yaitu Ferdi Diansyah, dia beranggapan bahwasanya revisi undang-undang ini hanya gula-gula pemerintah. Dalam artian gula-gula itu hanya manuver politik dari pemerintah, di mana pemerintah ingin masyarakat melihat bahwasanya pemerintah mendukung penindakan korupsi. Akan tetapi masyarakat tidak melihat penuh apa yang dimaksud oleh pemerintah itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita menegaskan bahwasanya kami sangat tidak setuju dengan mosi tersebut, bahwasanya dengan revisi undang-undang KPK tersebut dapat mengurangi keefektivitas dari kinerja KPK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator 3 akan melanjutkan debat 2. Di sini saya sebagai pihak kontra sangat tidak setuju dengan mosi yang berbunyi aktivitas penerapan UU KPK. Mengapa demikian kita tidak setuju? Pertama, karena adanya perubahan siklus KPK. Yang kedua adalah adanya Dewan Pengawas. Yang ketiga ialah perubahannya ada PNS atau ASN masuk dalam anggota KPK sendiri. Di sini saya akan merombak satu-satu. Yang pertama ialah Dewan Pengawas. KPK sendiri punya arti Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana pada Undang-Undang Nomor 30 2002 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati, yang dimana KPK sendiri mempunyai tugas untuk menghilangkan para koruptor di Indonesia, untuk membangun Indonesia lebih maju dengan perekonomian lebih bagus, dengan suatu pembangunan Indonesia akan lebih efektif dan lebih bagus dari negara-negara lain. Dengan pemberantasan korupsi ini, Indonesia akan lebih bisa menjadi negara yang maju, karena korupsi sangat merugikan warga negara Indonesia sendiri. Di sini kita permasalahkan adalah revisi Undang-Undang KPK sendiri yang disahkan pada tanggal 5 September 2019, tempatnya pada rapat paripurna revisi UU KPK sendiri. Di sini ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama ialah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas sendiri di sini yang bertugas sebagai pengawas KPK. Dengan pengawasan KPK sendiri, KPK tidak bisa berbuat secara bebas dan penyidikan harus izin dengan tertera dengan tulisan. Di sini KPK sendiri juga tidak bisa yang bernama independen karena adanya lembaga Dewan Pengawas ini. Dengan adanya Dewan Pengawas ini, KPK sangat menjadi lemah. Mengapa demikian saya berbicara lemah? Karena KPK tidak bisa
berbuat secara penangkapan tanpa izin. Di sini sehingga KPK akan tertekan dengan adanya dewan pengawas ini. Yang kedua ialah adanya PNS atau ASN. Adanya PNS atau ASN sendiri, kalau kita berpikir logika, PNS ASN itu mempunyai undang-undang dasar atau undang-undang. Kalau kita gabungkan KPK dengan PNS atau ASN sendiri, KPK pasti akan berkaitan dengan undang-undang ASN sendiri atau PNS sendiri, yang dimana antara lain undang-undangnya ialah harus turut pada presiden. Secara tidak langsung kita menafsirkan KPK tidak sebagai lembaga eksekutif yang bebas, tetapi harus patuh pada presiden sendiri. Dari sini saja kita bisa membaca bahwasanya KPK bisa sangat-sangat melemah dengan adanya panutan atau perintah-perintah dari presiden. Yang ketiga ialah siklus KPK. Siklus KPK sangat berubah dengan adanya revisi undang-undang tersebut. Mengapa demikian? Saya mengatakan berubah karena KPK tidak bisa bergerak bebas dan harus izin dengan adanya Dewan Pengawasan ini. Dengan itu, kita sebagai pihak kontra sangat tidak setuju dengan mosi ini, yaitu aktivitas penerapan UU revisi KPK. Dengan itu, kita sebagai pihak kontra sangat tidak setuju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kesimpulan akan menyimpulkan argumen yang sudah kita sampaikan dari tadi, yang dimana kami tetap dengan pendirian kami bahwasanya kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi tersebut. Yang dimana dalam mosi efektivitas penerapan undang-undang KPK. Kami di sini beranggapan bahwasanya undang-undang KPK tidak efektif dikarenakan undang-undang sebelumnya sudah cukup untuk mendukung kinerja KPK. Selain itu, alasan yang sudah kami paparkan tadi bahwasanya adanya Dewan Pengawas, pengubahan status kepegawaian KPK, dan juga adanya pengubahan status KPK menjadi rumpun eksekutif itu dapat menyebabkan multitafsir dan juga kesalahpahaman di masyarakat itu sendiri. Selain itu, adanya undang-undang ini dapat menimbulkan adanya tumpang tindih antar peraturan yang dimana dapat menimbulkan konflik di masyarakat maupun di lembaga kenegaraan. Selain itu, dengan hal ini KPK harus mengevaluasi lagi. Pemerintah juga perlu mendukungnya. Kenapa? Korupsi yang terjadi di Indonesia sangat membunuh banyak sekali investasi dan juga ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, kita wajib mendukung KPK, pemerintah wajib mendukung KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, bahwasanya pemerintah harus tetap dengan pendirian dan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan ini kami menegaskan kembali bahwasanya kami tidak setuju dalam efektivitas penerapan undang-undang KPK karena dirasa tidak efektif. Semoga bahwasanya korupsi di Indonesia akan cepat musnah dan juga Indonesia semakin maju. Sekian dari saya dan kami dari tim SMA Darum 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.